Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat. Iya, hari ini dalam talk show spesial kita bersama dokter legendnya Indonesia, Dokter Handrawan Nadesul. Hari ini sudah bersama kita akan membahas satu topik yang ini ya cukup banyak ya. Ini adalah untuk pertama kalinya di dalam talk show Indonesia Sehat kita akan membahas secara komplit dan lengkap ya. Oke, sebelum ke sana kita sapa dulu Dokter Handrawan Nadesul. Gimana dokter hari ini dokter? Ya, sehat, baik. Luar biasa ya. Oke dokter ya. Oke, selain Dokter Handrawan Nadesul, rekan saya Bung Pandi sudah bersama kita. Gimana Bung hari ini Bung? Ya, alhamdulillah baik Bung Hasan. Oke, ini hari ini kita akan main kode-kodean ini Bung kayaknya. Kode-kodean. Kode-kode. Kode-kode, kalau kode-kode di tempat saya itu tempat warung. Iya, artinya warung gitu ya. Iya, kode itu warung. Oh, di bahasa Medan ini ya. Iya. Oke, kalau ini tanda, saudara, kalau kita bahas kode. Nah, hari ini biasa kita dalam dialog mengangkat 7 poin biasanya Bung, 7 tanda, 7 gejala. Hari ini dokter nggak main-main Bung, bawa 14 tanda Bung. Wis, Banyak banget. Apa Bung nih? 14 kode nih Bung ya. Nah, 14 kode. Waduh. 14 kode tubuh sebelum rubuh. Wah, nih ya. Jadi ini adalah kode-kode badan Bung yang harus diperhatiin Bung Pandi. 14, berarti 14. harus dihafalin satu-satu nih Bung. Nah, daripada Bung Pandi berat ngapaslin, tinggal dengerin aja Bung. Talk show Indonesia Sehat kayak gini Bung. Diulang lagi juga masih bisa Bung Pandi. Itu dia. Iya. Lebih gampang. Lebih gampang ya. Oke. Ya. Gimana dokter? Ya. Oh banyak ya. Ini apakah 14 ini sudah semua kode tubuh yang penting atau masih ada lagi yang apa lebih belum bisa dijabarkan ini karena keterbatasan waktu ini? Ya, sebetulnya ini saya himpun ya, saya kumpulkan bahwa semua penyakit sebetulnya berawal dari sini. Jadi kami belajar sekolah dokter itu mempelajari keluhan. Yang kita sebut wawancara atau anamnesa itu kan mendengar keluhan. Keluhan itu subjektif apa yang dirasakan oleh pasien dan orang yang bertanya tidak tahu, ya. Nah, selain itu gejala itu yang kelihatan oleh orang lain dan dokter bisa mengetahui. Yang ketiga baru tanda, ya. Jadi kita akan mengupas semua itu sebetulnya kalau dihimpun ada 14 kode atau tanda atau apalah namanya orang sakit apapun itu terliput di sini dan itu ada 14 sebetulnya. Kira-kira. Tapi yang utama karena subjektif, jadi pasien merasakan apa, tujuannya apa. Kalau setiap pasien bisa sadar ya bahwa dia mendengarkan suara tubuh, saya filosofinya seperti itu. Artinya kalau dia merasa dadanya nyeri misalnya, itu kan suara tubuh menjerit, itu suara tubuh. Dada nyeri itu artinya mungkin jantung atau paru-paru. Kalau dengkul nyeri, artinya dengkul menjerit ada masalah di dengkul. Nah, setiap apapun, sekecil apapun, seringan apapun yang tubuh sampaikan lewat keluhan, itu harus didengar. Nah, karena tidak mendengar, dibiarkan penyakit berlanjut. Di Indonesia yang terjadi adalah hampir sebagian besar BPJS itu pasiennya kritis. Penyakit kritis itu ada 33 penyakit kritis di Indonesia dan itu membebani asuransi dan BPJS juga terbebani. Jadi artinya kalau orang mendengarkan ketika awal keluhannya muncul itu sakitnya tidak berkembang. Kalau penyakit tidak berkembang tidak komplikasi. Kalau tidak komplikasi tidak jadi penyakit kritis. Semakin dia komplikasi dan kritis biayanya lebih besar. Dan yang rugi adalah pasien sendiri. Ketika di awal pengobatannya gampang. Demam baru awal ketahuan, ketangkap, disembuhkan dengan antibiotik, selesai. Tapi kalau misalnya penyakit katakanlah infeksi ginjal, di awal-awal sudah ada gangguan kencing, sakit pinggang. Kalau itu dibiarkan menjadi kronis, menjadi menahun, ongkosnya berat dan komplikasinya gagal ginjal. Seperti itu. Itu gambaran seperti itu. Ya. Secara umumnya kalau Bung Pandi ini sering mengalami nyeri-nyeri di seputar dada bagian kanan dekat saku nih dok. Oh iya itu lain itu. Setiap tanggung bulan itu keluarnya. Tanggung bulan ya. Soal dekat saku nih, sebelah kanan jadi dekat saku gitu. Iya, jadi saku itu. Lain ini dok ya, bukan jantung bukan dok. Hampir kanker, hampir kering. Dan mungkin satu lagi yang perlu diingatkan kepada pendengarnya Bung. Iya. Mendengarkan di sini bukan berarti berbicara. Iya. Bukan berarti penyakit itu bicara dalam bentuk suara. Iya. Tapi Keluhan. macam-macam.
macam-macam keluhan gitu. Jangan nanti nggak ada Nggak tuh ada yang suara. nggak ada Salah bunyi lagi. Ditungguin nggak Ditungguin kok ngomong-ngomong. nggak ngomong-ngomong, udah saya tungguin gitu. Salah lagi. Oke, ini 14 kode tubuh sebelum Anda rubuh ya. Dokter lebih Iya, tadi iya. tanda kalau tanda. Iya. Oke, kita langsung beberkan saja dokter. Apa nih Ya, kode atau tanda yang pertama paling nih, Dok? sering apapun itu nyeri ya. Jadi nyeri itu yang betul dari kata sakit. Sakit itu bukan nyeri, sakit itu penyakit illness ya. Kalau nyeri itu pain, ya. ya. Jadi sebetulnya istilahnya harus nyeri. Nyeri misalnya nyeri kepala ya. Nyeri kepala sumbernya macam-macam. Jadi bisa di otak, bisa bukan otak. Tapi yang kebanyakan terjadi di umum itu orang masuk angin. Masuk angin itu sakit kepala. Ada gangguan mata sakit kepala. Hidung tersumbat sakit kepala. Kuping bermasalah sakit kepala. Jadi sakit kepala tuh puluhan. Nah ini susahnya jadi dokter memilah ini sakit kepalanya kenapa. Kalau dia cuma sekali 2 kali itu ya sekedar masuk angin, kurang tidur dan sebagainya, nggak masalah. Yang perlu diperhatikan kalau dia berulang. Tadi saya belum katakan, kalau keluhan yang sama berulang dan intensitasnya dan kalibrasinya semakin berat, itu yang harus diperhatikan. Berarti ada sesuatu yang menetap, ya, yang progres, artinya berkembang, tambah berat. Nah, patokannya di situ. Nah, di Indonesia, maaf, kita mengabaikan sakit kepala, sakit perut, mules diabaikan, walaupun sudah berulang. Jadi ada sesuatu di organ yang saya katakan menjerit itu, ya. Jadi sakit kepala, nyeri ya, dan nyeri sendiri bisa nyeri perut, ya. Nyeri perut kalau ada terjadi kolik, misalnya ada usus buntu, itu nyeri perut. Ada sakit mah, nyeri perut. Kemudian ada nyeri lutut. Nah ini banyak orang Indonesia nyeri lutut karena posisi ya. Saya harus katakan di sini semua penyakit encok di dunia dimanapun nyerinya sendi itu karena salah posisi tubuh. Salah memposisikan tubuh, cara kita duduk, cara kita bekerja, cara kita istirahat, cara kita tidur. Itu yang membuat sendi-sendi itu terganggu. Gadget ya. Gadget kita menunduk. Untuk berjam-jam tanpa sadar kita menunduk. Tulang leher, ruas tulang leher itu bermasalah. Jadi nyeri tulang leher. Nyeri leher itu artinya ya penyakit sekarang gadget itu. Karena berat kepala itu 20 kilo. Jadi leher terbebani untuk memikul berjam-jam 20 kilo sehingga sendi tulang, maka itu disebut pengapuran tulang leher. Nah nyeri bisa kemana-mana. Sakit gigi itu gampang, itu pasti ada infeksi, ada bolong. Telinga, kalau telinga congek ya. Jadi hati-hati yang masyarakat mungkin tidak sadar. Kalau flu berkepanjangan itu larinya kan telinga tengah. Maka telinga terasa penuh. Sudah terasa penuh, terasa sakit. Dibiarkan pecah genang telinga, keluar congek ya, yang nanah kuning berbau. Nah itu maksud saya. Kalau saja flu disembuhkan, komplikasi radang telinga tengah tidak terjadi, sehingga pendengaran utuh sampai tua. Karena dia pecah, dia jadi agak berkurang pendengaran. Dan itu terjadi di pedesaan, saudara-saudara kita di pedesaan karena tidak tahu. Anak-anak ingusnya sampai hijau kuning dibiarkan. Nah, itu kan sudah komplikasi. Artinya penyakit flu dan tenggorokan yang dibiarkan, infeksi dari sinus ini keluar ingus yang ditarik lagi begitu. Kayak yoyo gitu. Hampir jatuh. Kadang-kadang dijilatin. Asin. Serot ditarik. Ya, seperti itu. Ya, Wow, telinga, lalu apalagi ya, hidung ya. Jadi orang yang rinitis, alergi itu pasti ada masalah di hidung. Yang lama-lama jadi sinusitis. Jadi kalau sinusitis ditekan di pipi kiri kanan di bawah mata nyeri. Nah, itu tanda sinusitis karena dibiarkan radang hidung, alergi hidung. Kemudian pada rahang. Kalau orang menguap atau tertawa berlebihan, ini rahangnya ini tulang sendi rahangnya ini kan berubah posisinya. Jadi kalau tertawa terbahak-bahak hati-hati nih. Ini bisa nyengsol, bergeser. Itu masalah. Waduh. Masalah ya. Kemudian mata ya. Mata nyeri bisa glaukom. Jadi penyakit mata banyak tapi yang menimbulkan rasa nyeri itu tekanan bola mata meninggi yang disebut glaukom. Kalau glaukom dibiarkan lama-lama jadi buta, maka itu jangan abaikan nyeri pada mata. Kalau mata nyeri itu, kalau infeksi itu belum tentu nyeri. Tapi kalau glaukom itu pasti nyeri. Jadi nyeri mata jangan diabaikan karena ujungnya bisa glaukom atau dia permulaan dari glaukom yang akibatnya buta. Kemudian dada saya sudah sebut, jantung atau paru. Terus kencing, nyeri kencing kan bisa macam-macam. Biasanya batu, di Indonesia batu sarungan kemih dari ginjal sampai ke kandung kemih sampai ke saluran kelamin. Nyeri dubur, wasir, atau kanker atau polip. Ya. Jadi
Nyeri sendi sudah. Itu kalau soal nyeri. Itu sampai di Baru yang pertama. Baru satu. Oh, baru satu itu Kode ya. satu. Wadaw. Iya, iya. Lanjut. Oke, sebentar. Nyeri ya. hati ditinggal belum, Bu? Oh iya. Masih ada lagi. Oh, jadi ini kita ini dokter mewaspadai semua dari anggota tubuh atas sampai bawah. Betul, yang semua. bersifat nyeri. itu ya. Nyeri. Nah, daun yang sirih, umum terjadi yang saya sebut tadi. Ya, yang waspadai. daun Itu. sirih berulang, makin berat makin berat. dan Ya sudah, kalau semakin berat dibiarkan komplikasi dibiarkan penyakit kritis. Komplikasi saja sudah makan ongkos yang lebih besar dibandingin tidak. Ya, seperti conge itu kan tidak terbayar kan, kalau dia sudah pecah gendang telinga susah. Seumur hidup dia pendengarannya berkurang, budek. Kalau cantik budek ya masalah. Istilahnya itu cantik-cantik kok budek. Ya, iya kan jadi jelek. Lagi. jadi kupingnya nggak stereo, Bu. Nah, kalau kuping kan ada dua kanan kiri. Ini jadi mono dia. Jadi kalau ada yang ngomong harus lihat dulu. Iya, nengok dia. Nah, nengok dulu. Aduh ya. Oke, tentang nyeri ya. Oke. Yang kedua apa nih, dokter? Nah, pusing ya. Oke, Pusing ini pengertian pusing itu bukan sakit kepala, karena sering di sini nyeri kepala dianggap pusing, beda. Kalau nyeri memang nyeri, kalau pusing itu berputar. Yang kita sebut di Sunda itu 7 keliling. Jadi melihat barang-barang, benda-benda itu berputar, itu artinya pusing. Yang sering kita sebutkan dengan vertigo itu Betul, bukan? ya vertigo itu keluhannya pusing. Tapi pusing belum tentu vertigo. Pusing bisa yang lainan, gangguan keseimbangan telinga, gangguan mau stroke itu juga pusing. Jadi pusing sederhana sebetulnya. Tapi kalau dia tambah parah, ya artinya pusing jangan dibiarkan. Kalau pusing ini biasanya katakanlah vertigo itu sebenarnya apa sih yang terjadi, Dok? Gangguan pembuluh darah pada otak ya. Jadi kalau aliran darah ke otak terganggu ya dia vertigo. Karena otak kekurangan oksigen, kekurangan makanan. Ya. Lalu kita lanjut mual ya. Yang ketiga ya, Dok. Ya, ketiga mual. Ya mual ya banyak ya. Jadi hamil muda mual. Orang sakit mah mual ya. Orang ada batu di ginjal mual. Orang mau masuk angin mual. Orang ada infeksi apapun mual ya. Jadi mual itu manifestasi bukan saja di pencernaan, tapi di luar pencernaan pun bisa manifestasi mual, antara lain kalau kehamilan muda dan sebagainya. Dan orang yang ada masalah masalah stres misalnya, kejiwaan itu juga bisa mual. Jadi lihat orang yang tertentu dia mual, orang yang nagih utang dia mual. Lihat mantan jalan mual juga. Laki-laki lain mual. Akal aku langsung muntah. Jijak ya. Oke, jadi mual ini baru tahap mual ya, belum sampai itulah jangan diabaikan. Maksud saya keluhan ini ya mungkin sekali nggak apa-apa, tapi terus menerus mual dan bertambah berat itu yang harus diperhatikan. Mungkin ada kanker lambung, bisa saja kanker lambung atau kanker pankreas. Ya, pankreas juga begitu. Dan sering orang sakit dibilang mah terus, tapi sebetulnya ada kanker pankreas. Kanker pankreas tidak bisa ditolong, terlambat. Jadi hati-hati mereka yang mual tidak berhenti-henti dan dianggap mah, dan mahnya tidak sembuh-sembuh walaupun sudah diberikan obat. Pikirkan ada sesuatu di pankreas. Kanker di perut yang paling ganas itu pankreas, kalau kita lihat sana ada. Pankreas itu kelenjar ludah perut yang adanya di atas lambung. Jadi hati-hati, terutama ibu-ibu sering mual, dianggap mah, sudah minum obat mah, tidak sembuh-sembuh, pikirkan. Jadi di USG kelihatan, oh ini ada kanker. Jadi mual sederhana, tapi dampaknya luas. Itu maksudnya. Mual ya. Mual. Baik. Lalu sesak napas. Sesak napas ada dua macam. Sesak waktu mengeluarkan dan sesak waktu menghela. Kalau sesak menghela itu jantung. Jadi kalau narik napas. Nah, misal COVID sesak waktu menarik, menghela. Ada penyakit pneumonia, infeksi paru-paru itu waktu menarik. Satu-satunya kalau sesak ketika mengeluarkan itu asma. Orang yang alergi dan asma jadi satu ya. Jadi pengertian asma alergi itu harus jadi satu. Karena asma itu artinya alergi ya. Manifestasinya pada pernafasan disebut asma. Alergi itu bisa di kulit, bisa di perut, dia mencet-mencet bisa karena alergi. Ya. Tapi kenapa ada sangat dekat dengan asma, Dok? Oh iya, kan asma bagian dari alergi. Oh, bagiannya. Jadi kalau orang alergi bisa jadi muncul manifestasinya macam-macam. Ada juga yang alergi hanya di kulit. okay. Atau ada yang pencernaan,
Kalau kita nggak cocok makanan, dia mencret juga itu alergi makanan. Baik, baik. Nah tadi menarik dong yang masalah napas tadi ya. Saya pikir ini sangat membantu ya buat masyarakat kita, terutama ketika misalnya kan seringkali kita menemukan orang-orang yang sesak ya ketika bernapas gitu ya. Tadi dokter menyampaikan bagaimana ternyata antara sesak terasa nyeri saat menarik dan mengeluarkan itu beda arti gitu ya. Ya. Jadi hanya satu. Jadi ketika tahu orang itu kita tidak kenal dia asma, tapi dia waktu mengeluarkannya berat dan berbunyi ngik, yang orang Jawa bilang mengik ngik. Nah itu asma. Tapi kalau ketika dia menarik dan kelihatan ininya sampai cekung dalam gitu sela tulang iganya mencekung, itu waktu menariknya berat. Itu bisa jantung, bisa paru-paru. Antara dua itu. Nah, atau lagi COVID. COVID pun begitu. Oke, sebelum dilanjut Bung, ini kita kasih yang mau melintas sebentar. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Kembali di dialog spesial kita bersama Dr. Handrawan Nadesul. 14 kode tubuh sebelum rubuh ya. Dari 14 kode Bung sudah keluar 4 kode nih Bung. Ya. Tadi yang pertama adalah nyeri ya. Ini nyeri dan sakit. Ini mesti dibedakan ya. Nyeri lebih arahnya kemana tadi Dok? Nyeri, pain. Kalau sakit itu kan penyakit. Illness. Jadi ini dibedakan pain, ya. Jadi nyeri kepala. Iya, cuman ya orang sudah biasa sakit kepala, sakit perut salah itu. Nah, jadi nyeri ya. Yang kedua adalah pusing. Lalu yang ketiga mual, dan keempat sesak napas. Ini tadi yang sempat ditanyakan lebih jauh oleh Bung Bade ya. Baik, melangkah ke kode yang berikutnya nih. Apa nih dokter yang pertama? Berdebar-debar. Berdebar-debar bisa dua hal ya. Pertama karena ada masalah jantung, itu sudah pasti. Lebih sering karena masalah jantung. Jadi kalau jantung bermasalah, apakah dia lemah jantung, apakah ada koroner, sumbatan, itu berdebar-debar. Yang kedua adalah masalah kejiwaan. Kalau orang dalam posisi duduk diam dia berdebar-debar, itu bukan karena jantungnya biasanya. Itu karena kejiwaan. Jadi saya harus sebutkan 2 organ tubuh kita yang sangat dekat dengan jiwa adalah lambung dan jantung. Jadi 2 ini yang terkait sekali dengan jiwa. Jadi ketika kita galau, kita bermasalah dengan macam-macam pikiran dan perasaan, itu yang terkena jantung atau lambung. Jadi maka itu orang mah di dunia, ya bukan saja di Indonesia, separuh dari orang mah itu karena kejiwaan. Yang buktinya kalau dibawa puasa, kok lebih enak. Itu pembuktian terbalik bahwa mahnya itu karena jiwa. Ketika dia puasa, pikirannya lebih tenang, lebih ayem, mahnya, lambungnya kurang asam. Karena apa? Jiwa itu memompakan adrenalin sehingga produksi asam lambung meningkat ketika jiwanya galau. Jadi kalau asam lambung meningkat, mahnya seolah-olah kambuh. Jadi itu dipengaruhi. Begitu juga berdebar. Berdebar itu dipengaruhi oleh jiwa. Jadi karena hubungan di otak itu ada hubungan jiwa, ya, pikiran dengan pekerjaan jantung. Saraf jantungnya itu dipacu, ya. Walaupun jantung tidak bermasalah. Jadi harus dibedakan berdebar karena memang organiknya, organ jantungnya, atau karena masalah kejiwaan. Ini yang mesti dibedakan. Jadi kalau orang itu sehat walafiat, ketika duduk tenang-tenang berdebar, itu kemungkinan jiwa. Tapi kalau dia baru berdebar, kalau dia exercise, latihan, bergerak, kecapean, itu jantungnya terbebani. Nah itu berdebar-debar. Ya. Itu bisa Dok ya, orang nggak ngapa-ngapain dalam kondisi duduk Bung Mane, jantungnya duk gitu. Ya itu terkecuali kalau lihat yang liwat tuh bening gitu ya, itu juga sama berdebar. Benar. Iya. Apalagi yang warna bajunya merah Bung ya, agak-agak sempit gimana gitu ya. Terus bawahnya nggak pakai apa-apa.
Sesek jadinya. Iya, berdebar-debar ya. Oke, baik. Ini ada Ini dua. Dok, kalau berdebar-debar ini sejauh mana kira-kira ini bisa menjadi tanda yang serius ketika misalnya kita mengalami seperti tadi. Kalau berdebarnya tadi karena kejiwaan, ini kan sebenarnya ketika masalahnya diselesaikan berarti selesai. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau berdebarnya karena masalah jantung tadi, Ya. ini Harus berobat. seberapa risikonya? Ya, artinya kan saya sebutkan keluhan. Berdebar ini kan tidak dirasakan orang lain, pasien yang merasakan. Nah, pasien harus alert, harus waspada. Oh, ini ada masalah. Nah, ditanyakan pada dokter. Ya, artinya berdebarnya dicari sebabnya apa. Nah, dokter memberikan obat supaya berdebarnya berhenti. Yang jadi masalah adalah ada golongan berdebar yang bersifat ekstrim, ya, SVT, supraventricular tachycardia, yang kira-kira 250 debarannya. Kita normal kan 70. Duk, Per menit duk, itu, Dok, duk. ya? Ini 200, bayangkan. Kalau dia 200, jadi jantung cuman begini, bukan berdenyut, hop, Nggak maksimal. bergetar. Kalau bergetar artinya pompa darahnya kan tidak optimal. Nah, itu orang itu bisa pingsan. Karena darahnya tidak cukup beredar dalam tubuh. Nah, itu yang harus diobati. Nah, itu harus di-stel, namanya di-set. Di-set dengan ablasi, ya. Jadi di reset. Ya, Di reset iramanya, di reset. Yang tadinya kecepatan gitu di reset jadi normal kembali. Itu kalau SVT ya, supraventricular tachycardia. Kalau berdebar itu istilah dokternya tachycardia. Nah, ini abnormal. Pantesan ada orang yang kalau kaget atau melihat sesuatu yang mengejutkan dia pingsan tuh. Tidak, Oh, tidak. Beda. Kalau itu sesaat, itu normal. baik. Kita dikagetin, kita takut, mau ujian berdebar, mau apa, itu sesaat. Itu Yang karena tadi masalah kejiwaan Eh, tadi. bukan karena adrenalin. Adrenalin. Ya, perasaan takut, perasaan kaget, perasaan risau dan sebagainya, itu sesaat adrenalin dipompa. Yang kita tahu kan pemompaan adrenalin pom. Jadi orang dengan olahraga yang menantang gitu kan itu memompakan adrenalin, itu berdebar pasti berdebar. Jadi semua atlet yang kompetisi ya, itu berdebar. Itu normal, setelah itu lewat selesai. Nah, tapi yang berdebar terus-menerus, nah itu yang menjadi masalah. Oke, ini menarik ya untuk Ya. ngomong debaran jantung ini ya. Baik. Berdebar ya. jantungku. Oke, Kliman, yang Yang keenam apa keenam. nih, Dok? Hah? Yang keenam. Yang keenam batuk pilek ya. Batuk pilek tidak semata-mata flu. Ya. Jadi kalau anak balita sering batuk pilek itu bukan semata-mata mungkin batuk pilek, tapi ada kelainan jantung bawaan. Ini yang mungkin luput ya. Jadi kalau dia berulang ya tidak musim flu, terus batuk pilek, ini kemungkinan ya. Ini gejala dari kelainan jantung bawaan. Diperiksa jantungnya ternyata betul. Jadi ini yang mungkin tidak boleh terluput karena kalau dibiarkan kelainan jantung bawaan pada anak kan lebih susah menanganinya. Jadi maksudnya kita waspada mendengarkan itu adalah supaya tidak bertambah ongkos, tidak bertambah berat pengobatannya. Ini umum terjadi pada anak-anak nih. Pada ya, anak maksud balita, dokter ya? pada bukan orang dewasa. Tapi kalau pada orang dewasa itu bisa kemungkinan alergi. Ya. Jadi kalau batuk pilek tanpa demam, ya, batuk pilek tanpa demam kemungkinan ini alergi. Orang alergi berulang-ulang dan penyakit alergi biasanya muncul pagi hari. Jadi kalau pagi hari artinya penyebabnya, triggernya, orang alergi itu ada trigger, pencetus. Nah pencetusnya ini yang diobatin. Yang salah itu kan orang alergi mengandalkan obat. Dia serangan minum obat tapi trigger pencetusnya dibiarkan, yaitu di debu rumah. Nah penyakit alergi yang muncul kalau bangun tidur pagi yang diobati kamarnya. Jadi kamarnya harus disedot, tidak mungkin disapu saja, harus sedot. Karena debu rumahnya ini bukan debu jalan ya, sering ada keliruan debu jalan, tidak, debu jalan tidak bikin alergi. Yang bikin alergi itu debu rumah karena di situ ada mite, ada tungau ya yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, itu yang menyebabkan alergi. Ya, dan rasa gatalnya juga beda nih, Dok. Debu jalan dengan debu rumah ini. Oh, tidak gatal. Di Kalau hidung. debu rumah tidak gatal. Dia cuman sesak nafas. Alerginya tuh rinitis ya, banyak ingus tapi tidak demam. Jadi membedakan saya flu apa tidak demam, tidak sakit kepala, tapi ingusan terus, rinitis. Dan itu setiap bangun pagi, begitu kena matahari, kering. Nah itu alergi, spesifik. Nah alergi bukannya boleh dibiarkan, semakin lama kan semakin jadi sinusitis artinya.
Karena rongga di bawah mata di sekitar hidung tuh ada 6 rongga. Rongga sinus. Sini. Nah, kalau itu dibiarkan, dia infeksi, masuk ke dalam rongga itu. Dan nanah infeksi itu masuk ke dalam rongga. Nah, maka itu menjadi tambah pilek, tambah tersumbat. Sehingga harus dioperasi untuk menyedot. Nggak bisa dengan obat. Jadi yang diobati kamarnya nih ya? Oh, kamar harus diobati. Ya, diobatin ini jangan salah Bung Bade. Maksudnya diobatin tadi ya tadi diberesin dibersihin Bu. Iya. Bukan Ntar dikasih obat antibiotik. Nanya ke apotek, Bu, beli Obat kamar. Ini obat kamar. Kata dokter Handaran ada. Iya. Kamarnya Nah, alergi. Kamar. Karena kan keluhannya apa Bu? Ibu ini alergi. Kata dokter Handaran beli ini diobatin buat kamar. kamarnya. Ya bingung ya. Jadi dibersihin. Jadi kamarnya bersihin. Nah ini hal simpel sederhana Bung. Ya. Tapi banyak orang tidak tahu ya. Mencari obat kemana-mana, terapi kemana-mana. Dan kasihannya orang alergi ya itu. Jadi dia putus asa karena tidak sembuh-sembuh karena salah. Diberi obat alergi sekarang banyak iklan kan ya sembuh. Tapi kan kalau ketemu lagi ya kumat lagi. Dan obat itu bagaimana kan punya efek samping. Jadi harus tuntasnya tuh triggernya yang dihilangkan. Kalau dia alergi makanan ya jangan makan udang, cumi, kepiting. Itu kan gampang saja, itu trigger. Nah, semakin sering berulang serangan alergi, entah biduran, entah itu asma, itu semakin parah. Orang asma hampir pasti komplikasinya rusak paru-parunya. Jadi emfisem, jadi paru-parunya berubah sifatnya menjadi kaku, sehingga sudah tuanya penyakit sumbatan pada paru-paru. Oh, itu udah bisa diprediksi dari Ya. awal itu ya? Ya, itu hampir soal. Dan biasanya masuk ICU. Karena sudah tidak bisa berfungsi normal, untuk menampung dan mengeluarkan oksigen sudah masalah. Nah ini yang saya maksud, kalau asma cepat-cepat lah diobatin. Harus ditangani. Ditangani supaya tidak berlanjut. Semakin lama paru-parunya kan semakin Kalau dia sesak itu paru-parunya mengembangnya semakin rusak. Terjadi emfisem. Baik. Oke, yang ketujuh apa nih dok? Ini dok, untuk mengakhiri satu sesi ini dokter. Yang ketujuh adalah ini ya demam. Okay? Demam ya, demam sebetulnya keseharian ya. Demam dokter harus memilah-milah demamnya seberapa panas. Kalau demam itu sekitar mendekati tertinggi 40-an derajat, hampir pasti penyebabnya virus. Demam itu tanda ada infeksi, ada masuk sesuatu mikroorganisme ke dalam tubuh. Bagaimana membedakan, karena infeksi kan bisa virus yang paling kecil, bisa kuman, bisa parasit. Nah, untuk tahu demam ini sebabnya apa, perkiraannya, kalau dia tinggi sekali seperti misal DB ya, demam berdarah, itu tinggi sekali, itu virus. Cacar, campak, itu tinggi. Jadi kalau demam tinggi kita duga virus. Dan setelah anak demamnya turun, anak atau siapapun lebih segar badannya. Tapi kalau demam bukan virus, tapi bakteri atau kuman, itu demamnya tidak terlalu tinggi. Mungkin di bawah 40, mungkin 38, 38,5 ya sekitar itu. Dan kalau demamnya karena kuman, itu walaupun demamnya sudah turun, kondisi badan lemah. Itu membedakan itu. Jadi perkiraan, kenapa kita harus perkirakan begitu? Karena kita harus tahu kira-kira virus atau bakteri. Ketika musim DB, kalau dia demam tinggi, kita harus curiga ini kemungkinan DB. Jadi kita waspada. Bawa ke dokter atau periksa darah. Oh iya betul DB. Itu maksudnya. Jadi mengenal demam yang 40 derajat virus. Ketika di lingkungan ada DB, kita curiga ini. Itu maksudnya. Jadi satu clue ya, satu penanda ya. Kewaspadaan kita supaya ini tidak berlanjut. Karena kalau DB terlambat kan kematian. DB nggak boleh terlambat. Hitungannya jam dia. Karena dari jam ke jam trombositnya terus berkurang. Masih turun. perlu menunggu bintik-bintik yang muncul di kulit? Tidak spesifik. Tidak perlu ya, langsung. DB tidak harus bintik-bintik. Perdarahan bisa terjadi di dalam. Orang anaknya utuh, bersih, tidak apa. Perdarahan bisa di hati, di usus, ya, di mana-mana, di ginjal. Nah, itu yang bocor di situ yang kita tidak tahu. Tahu-tahu meninggal. Jadi lebih penting kalau musim DB, banyak di lingkungan yang kena DB, demamnya 40 derajat tinggi, periksa darah. Satu-satunya yang memastikan bahwa DB adalah darah. Trombositnya turun terus. Itu saja gampang. Tapi kalau pemeriksaan lebih mahal bisa NS1. Jadi sekarang pemeriksaan demam berdarah yang paling baru NS1. Itu walaupun belum masa tunas sudah bisa ketahuan ini DB. Dari awal gitu ya. NS1, ya.
Nah, ini dok terkait dengan demam, seringkali kita disampaikan bahwa demam itu merupakan sinyal dari tubuh kita untuk bertahan terkait dengan adanya virus, bakteri ataupun parasit. Nah, biasanya ketika ada demam, kita kan selalu cenderung untuk mencari cara untuk menurunkan secepatnya. Ya. Ini sebenarnya suatu hal yang baik atau seharusnya ada kasih jeda? Tidak, sebetulnya idealnya demam dibiarkan. Demam hanya menjadi petunjuk. Kita mencurigai apa? Itu petunjuk buat kita. Selama anak atau orang itu tidak punya bakat kejang demam sebaiknya dibiarkan. Itu reaksi mekanisme tubuh untuk melumpuhkan kuman, bibit penyakit. Karena dengan panas badan, bibit penyakit gelisah dia, nggak bisa berkembang. Sebetulnya begitu, idealnya dibiarkan. Orang-orang juga manusia iya. juga gelisah, nggak enak dok. Nggak enak, maka itu. Jadi sebetulnya mekanisme alamiah itu demam dibiarkan, panas tubuh itu dibiarkan karena memang tubuh melakukan mekanisme pertahanan, caranya ya dengan meninggikan suhu tubuh, itu dibuat oleh tubuh, jangan ditekan. Jadi artinya kalau anak itu tidak ada bakat kencang demam, ya sebaiknya tidak usah, kecuali soal sampai mengganggu sekali demamnya. Ya, tapi demam kan tidak mengganggu, cuma rasa tidak nyaman saja. Dan ini mungkin yang menjadi seringkali di daerah ya, termasuk di kampung-kampung dok. Ketika misalnya ada demam, itu biasanya penanganannya justru dibuat supaya dia gimana caranya supaya keringatan. Ya. Dan memang biasanya habis keringatan itu badan lebih enak, demamnya juga turun. Iya, tapi itu tujuan nyaman kan. Tapi kan tujuannya supaya kumannya kan lumpuh dengan secara alami. Ya, jadi idealnya seperti saya sampaikan, biarkan saja demam. Selama itu bisa bertahan dengan perasaan tidak nyaman sejenak, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada kejang demam, harus cepatnya dikasih obat. Kalau kita sekarang nggak, anaknya mulai hangat langsung kasih. Ya, sebaiknya tidak. Sama dengan diare. Ya, diare jangan cepat-cepat di stop. Nah, ini kesalahan di masyarakat, ada jual obat bebas yang menghentikan diare. Salah. Jadi biarkan, karena ada kuman, tubuh punya mekanisme untuk membuang. Nah, dengan diare dibiarkan dengan catatan tidak lebih dari 10 kali, karena itu mengancam nyawa, biarkan saja. Kalau kita minum obat menghentikan itu, kumannya berkembang biak, dia kan nggak keluar, tambah banyak populasinya, tambah parah. Nah, dengan catatan belum dehidrasi. Nah, dehidrasi apa tandanya? Tidak berkeringat, tidak kencing, kulitnya kering, ya, bibir kering, lidah kering, itu mulai tanda dehidrasi. Nah, begitu tanda itu ya harus di stop. Ya. Terutama pada kolera itu bisa 20-30 kali, itu tidak bisa dibiarkan. Tapi kalau cuma muntaber biasa karena makanan kotor, itu sih biasanya biarkan aja sampai habis kumannya. Baik, oke ya, ini ilmunya dokter semua Bung, ini Bung dikeluarkan ini ya, di dalam dialog ini. 14 kode tubuh sebelum rubuh. 7 poin sudah kita beberkan dan masih ada 7 poin lagi, kita akan buka lebih dalam nanti pada sesi kedua di Talkshow Indonesia Sehat. Sampai ketemu lagi di sesi keduanya.